Masjid Cipsasui, Kowloon. Al-Istiqomah Kowloon. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbagi dengan jemaah di sini. Nama saya Fajar Kurniawan. Ya, sebenarnya saya Hongkong resident. Ya, jadi saya sudah tinggal di Hongkong ini kurang lebih 12 tahun di Hongkong. Jadi akhir tahun 2019 saya pulang ke Indonesia karena waktu itu kacau. Anak-anak saya banyak demo kan waktu itu. Anak-anak banyak di rumah. Hampir setiap hari ada. Kami tinggal di Java Road, Point. Gitu. Jadi memang anak saya dari lahir di sini SD, SMA, sampai TK SD ya di Hong Kong. Nah, jadi saya 3 tahun ngilang. Kemudian saya kesini hanya untuk buat smart ID card yang baru. Gitu. Jadi saya buatkan untuk anak saya, kemudian untuk istri ya. Teman memang harus kesini ya. Tapi hari Rabu kemarin, hari Rabu depan nih saya harus mengambil smart ID card yang baru. Di sini yang menjaga majelis taklim Al-Istiqomah ini. Saya hanya ingin berbagi pengalaman saja ya. Jadi selama 10 tahun ini saya membuka sekolah paket A, paket B, paket C ya, namanya Bintang Nusantara Hong Kong. Gitu. Alhamdulillah saya sudah meluluskan sekitar 2.300 pekerja migran yang menamatkan sekolah di sekolah kami. Oh, sampai perguruan tinggi bahkan. Ada yang tahu terkait itu? Pernah dengar? Pernah ya, tapi kalau yang belum nggak apa-apa saya. Jadi ibu-ibu, pertama kali saya ke Hong Kong, itu saya nggak ngerti tentang makanan halal. Ya, jadi di Jakarta itu saya dosen di Universitas Trisakti, Universitas Islam Syafi'iyah, Universitas Indonesia Esa Unggul. Ada sekitar 9 perguruan tinggi. Ya, saya menyebutnya Indolink, Ikatan Dosen Keliling, karena muter-muter terus ya. Sampai pada suatu saat saya membeli tanah di Jakarta Pusat. Ternyata harganya mahal, cicilannya luar biasa. Ya, jadi dosen nggak ketutupan tuh untuk beli tanah. Ya maklum lah ya. Akhirnya saya memutuskan, saya harus keluar negeri nih, sama seperti ibu-ibu. Jadi keluar negeri karena kepepet. Karena kepepet sama kita ya, satu nasib ya. Cuman saya tidak langsung ke Hong Kong. Saya ke Filipina, ya, ke Saint Mary University, sekitar 9 jam dari kota Manila ke kampus di sana. Kampusnya di atas gunung, ya. Nah dari Filipina, mohon maaf ibu, saya belum tahu banyak tentang Islam saat itu. Di sana banyak makanan tetapi tidak halal. Ibu tahu, pertama kali ke Filipina saya ditanya, hey guys, if you are a man you can eat this. Kalau kamu laki-laki makan ini. Ada telur namanya balut. Jadi balut itu seperti telur asin, cuma di dalamnya itu sudah jadi setengah ayam. Gitu. Ada tangannya, ada bulunya, gitu. Ada kepalanya, ada matanya besar kelihatan. Gitu. Itu namanya balut. Nah saya ditantang untuk makan balut di sana. Wah, apakah itu halal? Kalau halal, kita nggak tahu. Gitu. Nah kemudian saya makan, ternyata rasanya persis telur asin. Cuman ada kerak-keraknya, apa ya, mata gitu ya. Kemudian ada supnya gitu. Kenapa? Karena di Indonesia semuanya dikatakan halal, padahal belum tentu. Itu pengalaman saya di Filipina. Saya astagfirullahaladzim, ya sudah lewat. Jadi hanya untuk ditantang gitu, kamu laki-laki atau bukan? Nah kemudian saya ditugaskan ke Hong Kong. Di Hong Kong ini, banyak orang Indonesia ini. Kalau di Filipina lain, orang Indonesia jarang. Ya, banyak orang Indonesia. Akhirnya saya membuka sekolah paket ABC untuk para pekerja migran. Nah, tapi saya juga mengajar di perguruan tinggi.
Nah kemudian waktu itu ada sholat Jumat, sholat Jumat nih. Saya sholat Jumat itu di Selimos, tahu kan di Sentral? Karena kebetulan saya tinggal di Sentral. Jadi kalau subuh jam 4.30 saya bangun, saya jalan ke atas naik eskalator tinggi sampai ke ujung. Itu kayak jalan menuju surga, tapi pinggir kiri kanannya neraka. Kenapa? Banyak orang mabuk di situ. Ya. Jadi kalau ibu-ibu jam 5.30 keluar dari Sentral, itu ada WC umum, pasti ada orang yang celentang atau kurang. Kenapa? Mabuk kiri kanan. Karena kan banyak bar di kiri. Nah, ya nggak apa-apa, ujung-ujungnya adalah masjid. Itu yang saya lakukan setiap hari di Sentral. Sampai pada suatu saat saya sholat Jumat itu. Kemudian saya punya teman, dia pilot Hong Kong Airlines. Ya, pilot Hong Kong Airlines. Kemudian setelah sholat Jumat, brother, let's eat together. Where? KFC, we eat chicken, okay? And then dia mengatakan, brother, don't you know? The chicken in that restaurant is not halal. Really, but what's chicken? Tapi itu kan ayam. You know, brother, how you can say that? Can you guarantee when they cut off the chicken, they pray to Allah, saying Bismillah, Allahu Akbar? And I said, I don't know. I don't know. Ngerti gak kira-kira ya? Tahu ya? Mempak. Mau mantai. Okay. Saya nggak tahu mbak. Ya, kemudian, you know brother, dia bilang gitu, if you eat not halal food, your prayer for 40 days will not accepted Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, I don't know. That hadis dia bilang gitu. Jadi kalau kamu makanan yang tidak halal, ibadahmu selama 40 hari itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Akhirnya sejak saat itu, you come to me and join Islamic class, and so you know which one is halal, which one is not halal. Akhirnya saya ikut kelas itu. Untung waktu itu saya belum bawa keluar. Videonya semenit baik, panah-panah. Jadi ibu-ibu, ternyata walaupun ayam, kambing, sapi itu kan non babi, ya non babi. Tetapi kalau ngomongnya tidak membaca Bismillah, Allahu Akbar, otomatis masuk kategori halal tidak? Itu tidak halal. Lalu tandanya gimana? Yang ada sertifikat halal dari Islamic Union, dari Trustee, ya, otomatis itu bisa dikonsumsi. Kenapa kita melakukan itu? Supaya hidup kita berkah, gitu. Ya. Lalu anak dan istri saya datang ke Hong Kong. Ya dong, sudah 1 tahun. Ya. Kemudian saya mulai itu mengajarkan anak saya, oh, this is halal food, this is not halal. Anak saya suka roti, ibu. Jadi I love bread. Oke, fine bread. Tetapi tidak semua roti di Hong Kong itu halal. Yang ada di welcome cuma 1 jenis roti yang dibungkus pakai kaplak meja kayaknya bungkusannya. Ya kan? Yang lain tidak halal. Garden ya. Gak sebut merek, saya bukan promosi. Gitu. Garden. Kemudian bapak saya daripada saya datang ke Indonesia untuk lebaran, orang tua saya ingin kita tarik ke sini. Kenapa? Karena kami berlima, daripada tiket 5 ke Indonesia, mendingan tiket 2 ke sini, ya nggak? Nah, gitu. Bapak dan ibu saya suka. Bapak saya suka roti. Itu roti, ayah saya dipanggil Asep, karena saya orang Garut, ibu orang Betawi. Saya beli papa roti, itu wangi-wangi banget itu di pinggir jalan itu. Yang mereknya apa itu? Banyak lah pokoknya di pinggir jalan itu kan, roti wangi-wangi banget di bawah apartemen tuh, wangi banget rotinya katanya gitu. Tadi dulu, akhirnya saya cek, udah, tolong email dong itu perusahaan-perusahaan itu roti kandungannya apa, gitu. Akhirnya istri saya emailin satu-satu, orang Hongkong itu jujur,
Kalau enggak, dia bilang enggak. Kalau iya, dia bilang iya. I'm sorry, this is not halal because it contains of lard. Lard itu Lemak dari babi. lemak makanya kelihatannya Lemak babi art. wangi, kemudian kinclong, Lur, bersih. tulisannya lur. Akhirnya saya bilang ke bapak saya, Tulisannya lur. Pak, Tulisannya nggak halal, mau sholat apa nggak terima 40 hari 40 malam. Saya bilang, nggak mau, ya udah nggak usah. Akhirnya kami hanya mengkonsumsi satu jenis roti. Istri saya akhirnya ikut khusus membuat roti di Shongwan, ya, sama chef Gato. Roti singkai. Akhirnya kita beli Iya, mesin artinya. untuk buat roti. Kita ingin roti buat sendiri. Kenapa? Saking tidak mau kita mengkonsumsi barang Haram. haram. Nah ini pelajaran. Kadang-kadang kita, oh yang penting nggak babi, ya nggak bisa begitu juga. Nah anak-anak saya 3, namanya B semua, Bening, Bintang, Bianca, 3B, Belum. dan Bunda ibunya, gitu kan? Nah 3B. Kemudian anak saya kan suka es krim, ya, suka es krim. Kemudian dicek, es krim halal nggak ya di sini ya, gitu kan? Ternyata yang halal cuma 1 merek, Häagen-Dazs. But the problem is that one is very expensive. Okay. Akhirnya saya bilang Emang ke anak makanan saya, halal semua makanya pasti Bintang, larang. jadi I like ice cream. Yes, I like ice cream. Okay, but you only have to eat ice cream once a week. Saya bilang, kamu bisa mau makan es krim hanya 1 kali seminggu. Kenapa? Karena mehong mahal. Karena mahal. Tapi anak saya nurut. Oke, oke. I will eat ice cream once a week. Itu es krim. Anak saya paling suka apa? Pizza Hut. Oh, Daddy, I want Pizza Hut. Sorry, that's not halal. Okay, we go to Indonesia and buy Pizza Hut. Tapi di Waihong ada Pizza Hut halal, itu ya. Ada yang halal, yang ada tulisan halal. Nah itulah pengalaman saya pertama kali ke Hong Kong. Kita mengkondisikan. Saya berharap kita sama-sama berdoa supaya kita semua dijauhkan dari Amin. Amin. supaya ibadah kita tidak Sia. selama Amin. 40 hari 40 Malam. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ibu-ibu. Saya tinggal di Sentral, nggak jauh di situ ada Shongwan. Bukanya. Di situ ada toko peti mati. Suatu saat saya datang ke toko peti mati itu dan bertanya, "Hey Cina, berapa?" Ternyata 200.000 Hong Kong dolar, sekitar 400 juta, hampir setengah miliar peti mati. Tapi saya lihat dia setiap hari itu mengeluarkan peti mati. You know brother, you know sir, Hong Kong people want to buy this. Orang Hong Kong mau beli ini. Jadi mereka biarpun tukang babi dimasak, dia nabung untuk kematiannya. Emang kayak gue kan aku pernah cerita Ya, kan dia aku- nabung untuk kayak gue kan. kematiannya. Dalam hati saya, orang Hong Kong yang mata duitan begini, kapitalis, masih memikirkan kematian. Masa orang Muslim yang sudah jelas ada di Al-Quran, ada di hadis, tidak memikirkan kematian. Semoga kita termasuk orang yang selalu memikirkan kematian ya Bapak Ibu. Amin. Semoga kita sama-sama nih, sama-sama menyaksikan. Kalau Fajar pasti masuk surga, belum tentu. Belum tentu. Apa yang membuat kita masuk surga? Yang membuat kita masuk surga adalah syafaat kawan-kawan kita yang Soleh. Soleh. berkumpul seperti ini. Nanti ibu-ibu menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Kalau suatu saat saya nggak ada di surga, tolong cari saya. Insyaallah. Tolong cari saya. Ya, ini seperti itu. Cari benda gitu kan. Nah, jadi ini pengalaman saya terkait dengan kematian. Makanya di sini Bapak beruntung. Kenapa? Karena kita mengingat kematian, mempersiapkan kematian. Di Jakarta
Kebetulan jabatan saya tinggi Bu. Jabatan saya adalah asisten muadzin subuh. Jadi kalau subuh saya kebagian azan subuh. Cuman gara-gara di Hongkong 2 minggu nih, saya kagak azan subuh. Ya, sama asisten merpot. Oh itu posisi mulia itu. Bayangkan setiap hari come to you, come to me, tahu kan? Come to you, come to me. Ngepel. Up to Ya? you, up to me. Ih, jangan ngepel dong. Come to you, come to me. Jangan ngepel. Up to you, up to me. Terus terang, apakah itu pekerjaan? Oh itu pekerjaan dunia. Saya pernah nanya, kenapa ingin jadi marbot? Pak, masuk surga itu susah. Kalau sekiranya saya masuk surga sebagai tukang ngepel, saya mau. Jadi tidak semua orang Mbak ngelap kaca. Betul ya Allah, saya tahu masuk surga itu nggak gampang. Kalau sekiranya suatu saat kita masuk surga, jadi tukang ngelap kacanya surga, jadi tukang ngelap kacanya, tapi kacanya di surga. Makanya ibu-ibu kalau bekerja di rumah sambil berdoa pada saat ngepel, ya Allah, jadikan saya orang yang bisa ngepel sampai ke surga. Ya Allah, jadikan saya bisa ngelap kaca, tapi kaca istanamu di surga ya Allah. Amin. Nah itu, jadi pekerjaan lakukan secara profesional ya ibu-ibu di rumah. Itu terkait dengan surga. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira apa alasan Allah untuk mengirim ibu di sini? Mensiarkan agama Allah. Mensiarkan agama Allah. Satu. Yang kedua, mencari nafkah. Ya. Ibu-ibu tahu di pinggir jalan ada juga orang-orang dari agama lain yang mencoba untuk mensiarkan agamanya, karena kan di Hongkong bebas-bebas aja. Ya. Lain dengan di negara kita mungkin nggak umum gitu ya, tapi kalau di sini bebas. Bahkan mereka mengetok pintu apartemen saya, sering ketok. Oh, I want to share this, gitu kan? Ya, mungkin pernah. Dan itu boleh-boleh saja di Hongkong. Mereka kan posisinya susah. Kenapa? Karena ada di jalanan, ada di luar apa? Lah ini loh, ibu-ibu ini masuk ke dalam rumahnya, makan di situ, tidur di situ, komunikasi dengan itu, anaknya pun diajarkan Allahumma sholli ala. Ya kan bisa begitu senang. Kenapa? Untuk memberikan tanda bahwa oh ini loh Islam. Islam is the beautiful religion. Show it to your employer that Islam is a beautiful thing. Kita harus tunjukkan bahwa Islam itu adalah sesuatu yang indah. Terus terang, saya di sekolah dapat sumbangan Al-Quran mungkin sekitar 400. Itu berbahasa Kanton, bahasa Tagalog, bahasa Inggris. Biasanya saya suka kasih ke siswa saya. Nih, buat apa nih Pak? Ya kamu baca. Ya terus, ya kamu taruh di meja dekat rumah. Itu kan Al-Quran. Kok bahasa Kanton? Ya nggak tahu, siapa tahu majikan kamu baca. Gitu kan? Ah, kemudian apa yang terjadi? Mbak, mohon maaf, mungkin hampir setiap bulan ya ada saja yang mengetok kantor gitu ya. Mr. Fajar, I want to convert myself. Kenapa? Karena orang Hongkong itu suka membaca. Jadi kalau nanti Pak, saya butuh Quran dalam bahasa kantor, pakai Bunda Neneng Saritangon. Ya, itu biasanya free. Kalau nggak salah juga di sini ada free. Nah, taruh saja, mau dibaca mau enggak, terserah. Itu, tapi jangan sampai narik-narik orang, oh terus berantem ya. Nah, kelihatan nggak beauty-nya kalau kita berantem? Enggak.
Kelihatan nggak beauty-nya kalau misalkan kita berdebat, debat kusir, wah ini kelihatan nggak? Biarkan dia melihat. Kenapa? Karena suatu saat majikan kita juga akan bertanya, why you didn't tell me about Islam? Ya, ibu siapa namanya? Hah? Mas Huda. Majikannya namanya siapa? Cangkayun. Mas Huda Cangkayun. Suatu saat tuh Ibu Mas Huda mau mulai kan masuk surga, masuk surga gitu ya. Tiba-tiba kata Mr. Cangkayun, wait a minute. Malaikat, wait a minute. Don't let her go to temple. Why? Ibu Mas Huda sudah tinggal di rumah saya, sudah saya beri gaji, makan kami bersama, but she didn't tell me about Islam. Ya, but she didn't tell me about Islam. Apakah kita harus ngomong? Enggak, cukup taruh saja. Itu sebagai usaha bahwa kita juga mau berkah. Why? Karena ada satu rahasia. Kenapa kok ibu ditaruh di dalam rumah itu? Nah, kemudian ada yang bertanya, Pak, adil nggak sih kalau orang terlahir Muslim, tetapi ada juga orang yang terlahir non Muslim? Adil nggak sih kalau mereka dimasukkan ke neraka kita masuk surga? Adil. Kenapa? Karena sebelum mereka jadi non Muslim, mereka sudah dealing dengan Allah. Allah studirobikum, qalu bala, syahidna, di Quran disebutkan seperti itu. Apakah aku Tuhanmu? Ya. Cuma masalahnya pas lahir, kebetulan mereka berada di dalam lingkungan non muslim. adil tidak? Adil. Kalau ibu beribadah berapa tahun sekarang muslim? 53. Itu kan ada dosa, ada pahala. Dosa, pahala. Nanti dihitung-hitung tuh sampai umur 43 tahun gitu ya. Ya. Tapi mereka katakanlah sudah umur 50 tahun. Tiba-tiba mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu 40 tahun kemudian dihapus dosanya gitu. Jadi seperti bayi kembali. Adil tidak? Adil. Pertanyaan kedua, Pak, bagaimana mereka tahu itu tentang Islam? Kan nggak tahu. Allah Maha Adil. Makanya Allah taruh Mbak di dalam rumahnya tetap supaya oh itu sholat, oh itu wudhu, oh itu pakai kerudung, oh ini sholawat, oh ini syahadat. Suatu saat saya ngajar di kelas, ada satu mahasiswa saya orang Filipina. Karena di perguruan tinggi sini kagak ada masjid, akhirnya saya sholat di pojokan kelas, Ini papan gor, di pojokan kelas. Saya sholat aja bodo amat. Gitu kan. Saya nggak sadar kalau sujud kan suka kelihatan tuh ya. Ternyata di pojokan saya ada seorang mahasiswa yang suka ngeliatin aja begitu. Orang Filipina. Ini anak kok nggak pulang-pulang gitu kan? Udah, itu lama berlangsung. Sampai pada suatu saat dia datang ke saya, Mr. Fajar, may I talk to you? Yes. What's problem? It's about subject. Apakah tentang mata kuliah atau apa? No. Dia bilang, Sir, can you teach me how to wear hijab? Dia ingin supaya saya mengajarkan memakai kerudung. Akhirnya saat itu saya ajarkan. 3 minggu kemudian dia convert ke Islam. Jadi jangan malu-malu kita menunjukkan kalau kita sholat di tempat umum, bisa jadi bukan karena show off, bisa jadi itu menjadi jalan orang untuk mendapatkan hidayah dari kita. Amin. Bisa jadi.
Nah jadi nggak beruntung. Kenapa? Karena punya teman-teman yang soleh di sini, punya teman-teman yang baik di sini. Kita sama-sama berdoa ya, kita doakan. Saya tahu Mbak ini punya keluarga di tanah air jauh, punya anak di tanah air jauh. Saya tahu Mbak resah, karena jauh dari anak itu resah. Iya, resah, rindu, kangen. Tapi gini Mbak itu punya pertalian darah ya, punya hubungan darah. Kalau ada strumnya itu di kepala kita ditrum tuh karena turun sampai ke anak. Anak akan melakukan apa yang kita lakukan di Hongkong. Iya, benar Pak. Kalau kita berbohong di Hongkong, anak juga akan berbohong. Kalau kita wudhu di Hongkong, anak akan ikut wudhu. Saya pernah, kita lagi semangat Islam ya. Saya paksakan anak saya menghafal Quran. Bening bintang biarkan, kamu hafal Quran ya. Setiap kali kita omongin itu, pertanyaannya, bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. So, what we should do? Ini istri saya bilang, kayaknya ya, kitanya juga harus hafalin Quran. Akhirnya saya sama istri saya setengah mati ngapalin Quran. Kenapa? Karena menghafal Quran itu di Hongkong susah. Banyak yang dilihat. Saya pernah membawa beberapa ustadz ke Hongkong. Kemudian ustadz itu mengatakan, Pak Fajar, saya tidak mau lagi ke sini. Kenapa ustadz? Hafalan saya hilang 3 juz. Kenapa ustadz? Terlalu banyak betis yang terlihat di sini. Lihat ke samping ada, ke kanan ada, ke depan ada, masa saya ke atas? Itu yang saya alami. Terus terang Pak, jangan panggil saya lagi kompok. Pak, mungkin bukan musim panas kali ya. Kalau musim dingin oke lah ya. Nah, kalau musim dingin mungkin oke. Tapi di MTR pet-petan lihat kiri kanan ke atas bawah, hilang Pak, hafalan saya bisa 3 juz hilang kan gitu. Itu yang saya alami ya. Ada beberapa yang nggak mau lagi saya dipanggil kompok, nggak mau lagi. Kenapa? Karena ingin menjaga hafalan. Ya sama, saya sama istri saya menghafal itu setengah mati Bu, setengah mati. Ya, setengah mati. Kemudian dampaknya apa? Tanpa disuruh, anak saya menghafal Quran tanpa disuruh. Karena melihat ayahnya ngapain ngomong sendiri setiap hari. Oh, gitu kan? Setiap hari. Akhirnya dia tanpa disuruh. Jadi ibu jangan resah. Kalau ingin punya anak soleh, ibunya rajin tahajud. Ingin punya anak suka sholat subuh, ibunya sholat subuh. Ingin anak jago matematika, ibunya belajar matematik. Ingin anak jago PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, ikut program paket ABC di Hongkong. Jadi promosi kan? Jadi promosi. Gitu. Jadi apa yang ibu lakukan di sini dilakukan kenapa? Karena ada strumnya nyambung. Ini contoh saja ya. Nah kemudian ibu-ibu, anak saya punya temannya macam-macam, Nigeria, Hongkong, segala macam. Saya punya anak namanya Bening. Saya taruh di Sunway Commercial School. It's totally Chinese. Ya. Anak saya cuma 4 tahun di sini. Saya kasih anak kerudung itu sejak umur 2 tahun. Tiba-tiba masuk ke sekolah itu. Kepala sekolahnya nanya, why the dress like that? You cover this and you have put long like this. Nah kemudian saya beri surat ke kepala sekolah. Sir, dia namanya Mr. Chan, we are Muslim, we have to cover this and this. Dijelasin semua. Kemudian dia mengatakan, oke, you can go. Jadi anak saya diistimewakan. Kenapa? Karena pakaiannya lain sendiri. Jadi satu-satunya Muslim,
satu-satunya Indonesia, satu-satunya yang nggak bisa bahasa Cina. Kemudian saya bilang ke Mr. Chen, Mr. Chen, I'm worried. Kenapa? Anak saya nggak bisa baca Cina. Terus dia bilang, oh, kamu jangan berprasangka buruk terhadap anak. Dia bilang, anak itu lebih canggih daripada yang kamu kira. Benar. Dalam 4 tahun anak saya jago bahasa Inggrisnya. Tapi, bahasa kantor. Baca tulis. Tapi bahasa Inggrisnya kacau. Televisi jadi televisi. Iya, waduh, nanti saya bilang masukin sekolah Cina gitu kan. McDonald jadi McDonald. Karena kan udah kebiasaan gitu kan. Bring dari Coca-Cola. No, that's Cola. Ya, rumah kami di Java Road ya. We go to Java Road. No, Jawa Tokais. Ini seperti itu. Akhirnya 4 tahun saya keluarin. Kenapa? Saya khawatir bahasa Inggrisnya nggak beres. Akhirnya saya masukkan ke sekolah yang mix bahasa Inggris. Tapi orang Hong Kong wise. Ini satu masalah ya. Sekolah di Hong Kong berangkat jam 8 pulang jam 5. Ada sholat zuhur, ada sholat asar. Nah, masalah gimana nih sholat? Saya nulis surat tadi. Sir, we are Muslim. We have to do pray 12 and 3 o'clock every day. Please give my daughter a room to pray. Kebetulan wali kelasnya namanya Miss Chan. Ya, Miss Chan. Setelah saya kasih surat itu, Miss Chan kalau jam 12 narik anak saya. Oh, you pray there, you pray there. Bukan cuma jam 12, jam 3. Benny, you pray. Tapi anak saya protes, Bu. Protes. Daddy, kenapa Miss Chan maksa-maksa saya sholat, dia sendiri nggak sholat? Tapi alhamdulillah 4 tahun anak saya bisa sholat zuhur, sholat asar hanya sendiri satu-satunya. Ada satu orang warga Amerika, satu orang saja. Tapi sisanya Chinese. Masalah kedua, makanan. Kan di sekolah ada catering tuh. Wah, ini nggak ada nih, saya bilang gitu. Akhirnya saya nulis surat lagi. Kalau Mister Kepala Sekolah, kalau anak saya diberi makanan, tolong berikan makanan yang halal. Makanan halal itu artinya bla-bla, saya jelasin. Oh iya, mau problem kata dia, mau mantai. Cuman dampaknya, setiap ada pesta, setiap ada makanan gratis yang dikasih, sekolah selalu ngasih surat ke kami. Boleh nggak anakmu kita kasih makan ini? Di bawahnya ada tulisan yes, no. Ternyata sampai sekecil-kecilnya sekolah pernah mau ngasih Coca-Cola gratis, dia kirim surat ke rumah. Boleh nggak anaknya kasih makan Coca-Cola? Yes or no. Tapi it's okay. Di Hong Kong kita bisa hidup dengan nyaman sebagai muslim. Kenapa? Asal kita mampu menjelaskan dengan baik. As long as you can good communication with them, maka otomatis kita akan bisa menjelaskan dengan baik. Nah, itu pengalaman saya. Yang kedua, yang membuat gelisah gini Bu. Saya ngajar anak SMA. Ya, saya ngajar anak SMA. SMA Hong Kong ya, ada orang Kanada di sekolah saya, di kelas saya itu Filipina, Nepali, segala macam lah ada, Chinese. Saya lihat ini anak-anak kok pergaulannya bebas deh. Kayaknya pacaran asal aja begitu ya. Saya khawatir Bu. Anak saya kalau SMA kayak begitu. Kan di sini biasa ya. Pulang bawa pacar kemudian nginep di rumah udah biasa kan? Ini biasa banget. Ya, itu tahu kan gitu. Biasa banget gitu kan. Kemudian pelajaran agama juga nggak ada di sekolah kan? Ya, akhirnya ngaji anak-anak ini sama saya. Karena Ustadz ini bilang, kalau anakmu bisa ngaji gara-gara kamu Pak Fajar, maka setiap ngaji sampai umurnya habis, pahalanya akan terus mengalir ke kamu. Akhirnya saya tidak jadi tuh memasukkan anak saya ke pengajian di sini, karena saya pengen pahalanya masuk ke saya semua. Setiap hari saya ajari iqra itu
dari mulai alif ba sampai bisa. Tapi saya punya satu murid, punya kelas, namanya kelas Persib, Persatuan Istri Bule. Ya, kan di sini banyak pekerja migran kita menikah dengan bule. Saya ingat waktu itu kelasnya hari Rabu. Wah, kalau ke sekolah saya, roknya pendek. Pokoknya innalillahi astagfirullahaladzim. Gitu kan. Tapi di jasa SMA itu kan ada mata pelajaran agama. Kalau di Indonesia agama di bawah 4 nggak lulus. Syarat untuk mengikuti ujian nasional agama apa? Baca Iqra, praktek wudu, praktek sholat. Saya kan bingung ya, gimana ini? Pakai kutek, gitu kan? Terus gimana ini? Ya mau nggak mau. Saya bilang, kamu kalau nggak ikut pelajaran ini nggak bisa lulus. Nggak bisa lulus kan begitu kan? Gimana Pak? Akhirnya saya paksakan. Ya istri saya ngajak Iqra, gitu ya, seperti itu. Bu, ada murid saya yang sudah 5 tahun tidak pernah sholat. Kemudian saya bilang, nak, masih ingat cara berwudu? Lupa Pak. Terus saya bilang, kalau bapak ibu mau tahu, kamu seperti ini, hancur hatinya. Siapa yang bisa nolong orang tua kita kalau misalkan anaknya tidak sholat? Sementara yang dibawa ke alam kubur nanti hanya 3 kan ibu-ibu pasti sudah tahu. Apa? Ilmu yang bermanfaat. Seperti ini setiap hari majelis ilmu yang bermanfaat. Termasuk belajar matematika, fisika, kimia, ilmu yang bermanfaat. Apalagi ibu-ibu belajar masak, baca buku. Mengobati supaya orang tidak lapar. Bermanfaat kan? Bermanfaat. Ibu-ibu tahu cara membersihkan kaca yang baik. Sehingga majikan mengatakan, oh ternyata orang muslim bersihkan. Tetapi tidak ada yang tidak bisa. Mereka berproses sampai lulus. Ya udah kita paksakan untuk berwudu. Lalu kutek-kutek ini kayak ya udah kamu nggak usah paksa kutek. Masa kutek kan berapa? $300, $400 itu kan pasang beginian kan? Pak ini mahal ini kalau saya wudu masa saya harus untuk ya gimana saya bilang? Kamu lebih cinta yang menciptakan apa lebih cinta orang yang melihat kamu cantik? Ya tentunya kita harus memilih yang menciptakan orang gitu kan? Jadi seperti itu. Nah ini pelajaran bagi kita juga. Nah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kita bawa mati yang kedua apa? Hah? Amal jariah. Doa anak yang soleh. Gimana caranya punya anak soleh? Ibunya juga harus. Dan yang ketiga sodaqotun jariyah. Di bawah itu ada kenceleng ya. Ternyata bikin kenceleng itu kan kalau di sini ada sodako, ada donation, gitu kan macam-macam. Nah itu lakukan setiap hari. Kenapa? Karena sodako itu menolak bala. Karena hidup itu life is so fragile. Hidup itu getas. Tahu nggak getas? Kayak bohlam itu kelihatannya aja kuat. Kalau kapan aja kita bisa meninggal. Ya, sudah aman nih. Pakai sepatu aman, naik mobil aman, pakai seatbelt aman. Tiba-tiba ada pesawat jatuh jebret, selesai. Saya kuliah di Malaysia. Ada seorang ibu-ibu Madura pulang dari di Malaysia itu kan banyak orang pekerja kita ya, tukang bersih kebun dan lain sebagainya. Pas dia pulang, ada pohon itu lebarnya segini, kecil kan? Pohon itu tumbang, loh kok pas-pasnya nih dia gitu, kok pas banget, padahal kan luas gitu kan? Padahal pohonnya hanya kecil. Itu yang mengatakan bahwa hidup ini terlalu keras. Apa yang membuat hidup kita aman? Selamat Allah.
Karena hidup manusia itu ada di antara dua jari jemari Allah. Kalau kita berbaik-baik sama Allah, maka otomatis dia tidak jadi menakdirkan sesuatu yang buruk kepada kita. Gitu. Nah barangkali oh iya, ada yang tahu nggak Lebaran kapan? Ayo. Tanggal berapa? 23. Pas gajian nggak? Nggak. Oke. Supaya tahu Lebaran, supaya tahu Isra Mi'raj, Maulid Nabi, saya bagikan tanggalannya. Nah, ini tanggalan Hong Kong dan tanggalan Indonesia. Silakan dibagikan. Jadi biar tahu Lebaran. Tanggal berapa Bu Lebaran? 22 dan 23 April. Ada yang tahu bulan apa sekarang? Bulan Rajab. Ini tanggalan ini. Silakan dibagikan. Kurang nggak tanggalannya? Yang di belakang. Aku mandan tertarik karing kae komik sing sekolah paket-paket karo ngajari Iya, kae. silakan. Muat nggak? Masih ada nggak ya? Hah? Nah makanya yang penasaran. Jam kok Oke. kayak mesti ada tanggalan nomor chat gitu. Kae Baik. toko roti sineng Ah. suwan apa ya? Iya, kae ternyata milik iki. Kita sama-sama berdoa ya. Ya pokoknya nang suwan kan anak toko roti halal. Iya anak. Senananya pernah ngerti si siapa apa lah nih dong. Udah sambil dibagikan? Udah belum? Ya udah bagikan aja dulu. Bentar ya saya minum dulu ya. Kayak gue ngerti dulu. Wis lah anak keselih. Senane tri sing bagi kena kayane lho sing bagi kena gambar kira kan anak toko roti halal nek gue kae toko roti niki kan wong Ciamis wong ndi kudu Ciamis wong Jawa Barat tapi Jawa Barat Limbo Garut Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya. ya Kita sama-sama berdoa ya. ya Kebetulan hari ini paman saya meninggal. wa inna ilaihi Kita sama-sama raji'un. mendoakan juga. Barangkali ada keluarga ibu yang meninggal atau barangkali ada yang kurang sehat di Indonesia. Kita doakan semoga diberikan kesehatan. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sibil ba'sa rabbana syfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami, kepada keluarga kami yang ada di tanah air ya Allah, kepada orang tua kami, kepada putri-putri kami yang kami rindukan ya Allah, kepada keluarga kami di tanah air ya Allah. Ya Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesehatan badan ya Allah, berikanlah kepadaku kesehatan pendengaran ya Allah, berikanlah kepadaku kesehatan penglihatan ya Allah. Apabila tadi ada keluarga kami yang telah meninggal ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, tempatkan mereka di dalam surgamu ya Allah di kemudian hari ya Allah, terangi alam kuburnya ya Allah, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu ma nadhir qulub
qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nasrati syariatik wa Allahumma rabbika taha wa innaha wa hadiha subulaha wa bilaha binurika alladhi la yahwa syarah suduraha bi faidil malik wa jamidha kuli alaik wa hiya ma'rifatik wa amidha la syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ibu-ibu sehat semua ya. Amin. Pesan saya, jangan takut sama majikan, takutnya sama Allah. Jadi kalau minta perlindungan, jangan minta perlindungan ke dukun, ke jimat, ya, tapi minta perlindungan kepada Allah, ya, supaya kita mengesahkan Allah, ya. Jadi jangan takut tuh. Jadi kalau Mbak melaksanakan perintah majikan itu bukan karena takut, karena I'm professional, ya. Profesional itu bahasa Arabnya apa? Jihad. Iya kan? Profesional bekerja sungguh-sungguh itu jihad. Jadi jihad itu bukan hanya perang, tapi bertindak profesional. Jam 11 malam ada disuruh masak seafood misalnya gitu. Lakukan secara profesional, bukan karena takut. Jadi takut hanya kepada Allah. Dari saya cukup, ya, dari saya cukup. Mungkin di lain waktu kita bisa bertemu. Kemudian ada pesan apa Bu Neni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebentar ya, barusan ada pesan dari Jakarta. Mungkin ada yang mengenal Ibu Dr. Kurniasi, menyampaikan salam silaturahim untuk teman-teman semuanya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah beliau ya, beliau itu udah kemarin Desember ya Pak ya, kalau nggak salah Desember itu kesini ya beliau. Cuma mungkin nggak ketemu teman-teman di sini. Ada di pos PP itu masih bentar, cuma 2-3 hari aja. Langsung terbang lagi barusan, info saya sampaikan salam silaturahim untuk teman-teman. Dan kalau ada keluhan-keluhan tentang TKI, BMI ya, PMI, silahkan nanti disampaikan boleh sama Bapak Fajar, nanti Bapak Fajar disampaikan sama Ibu Dr. Kurniasi, karena beliaulah yang membela teman-teman. Ya, sudah beberapa kali kesini, alhamdulillah. Ya, jangan ragu-ragu, nanti aku sampaikan ke saya nanti menyampaikan kembali ya ke Jakarta, insya Allah. Terima kasih kepada teman-teman, saya sudah sampaikan salamnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bunda Nenek ini yang antar saya, karena saya kemarin hari Rabu ketinggalan pesawat ibu-ibu. Saya habis wisuda 130 siswa, mestinya saya pulang hari Rabu. Saya baca tiket, saya salah baca. Mestinya saya berangkat jam 7 sore. Saya datang ke bandara jam 10. Kenapa? Saya bacanya jam 10. Saya kirain jam 10 itu berangkat. Ternyata jam 10 malam itu tiba di Jakarta. Akhirnya saya ketinggalan tapi ada hikmahnya. Jadi saya bisa ketemu dengan ibu-ibu semua. Kemudian saya bilang, Bunda Neneng, saya ketinggalan pesawat, saya ngapain nih seminggu di Hong Kong? Kemudian, ya udah kita safari dakwah aja begitu katanya. Ya alhamdulillah, terima kasih karena Mbak-mbak berkenan untuk mendengarkan sharing saya terkait dengan pengalaman saya selama berada di Hong Kong. Saya doakan semoga majikan itu baik sama Mbak. Amin. Ya, Mbak mendapatkan penghasilan yang cukup. Amin. Saya doakan semoga Mbak bisa memberangkatkan kedua orang tua ke tanah suci. Amin. Termasuk Mbak juga. Amin. Dari saya cukup sekian, sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.